Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi para pemirsa Muslim Jawani yang dirahmati Allah. Kali ini saya hadir akan berbagi tips tentang bagaimana cara agar bisa tampil dalam berpidato lebih eksklusif, lebih lancar, lebih mantap, dan makhraj hurufnya lebih tepat, sehingga dalam pelafalan, dalam pengucapannya juga mantap, namun intonasi dan perform gesturnya juga lebih tepat dengan apa yang disampaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terlebih dalam setiap 2 tahun sekali seperti MTS, SMP Ma'arif, MI, SD Ma'arif, kemudian Madrasah Aliyah yang di lingkungan atau di bawah naungan Ma'arif atau SMA. Itu setiap 2 tahun sekali ada pekan olahraga seni Ma'arif yang diikuti mulai dari level madrasah, kemudian level kabupaten, terseleksi kemudian mewakili kabupaten untuk tingkat provinsi. Nah, ini khususnya dalam hal pidato bahasa Arab. Saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar siswa atau siswi yang mengikuti kompetensi pidato bahasa Arab ini secara mindset, secara paradigma, pola berpikirnya itu tidak terbebani atau terkena momok dengan kata hafalan, bahwa teks pidato, naskah pidato itu harus dihafal. Nah, ini kita bangun mindsetnya anak dulu, pola berpikirnya agar anak tidak terpaku, tidak terbebani dengan kata hafalan. Karena hafalan ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi anak. Maka kata hafalan kita buang dulu. Kemudian diganti dengan leveling, tahapan-tahapan. Ini merupakan masuk ke dalam tipsnya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah al-qira'ah lil itlaq, membaca sampai mendapatkan lancar. Jadi proses membaca sampai mendapatkan lancar. Dalam teks pidato itu kan ada beberapa paragraf. Level pertama, membaca sampai mendapatkan lancar, itu bisa digunakan untuk setiap paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu, level ini membaca sampai mendapatkan lancar itu bisa diulang sampai betul-betul lancar. Kemudian naik atau lanjut pada paragraf berikutnya, paragraf kedua pun dilakukan seperti itu, membaca sampai mendapatkan lancar. Seperti itu terus berulang sampai akhir teks pidato didapat semuanya membaca sampai lancar. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membaca sampai mendapatkan intonasi. Proses yang kedua ini pun dilakukan seperti itu, bisa per paragraf atau bisa per 2 paragraf. Jadi anak sampai mendapatkan kemampuan membaca sampai intonasi didapat. Itu prosesnya bertahap, bisa per paragraf, bisa per 2 paragraf, tergantung kemampuan si anak dan terjadi pengulangan-pengulangan ini. Kemudian tahap berikutnya yang terakhir yaitu membaca dengan performance, gestur, membaca sampai mendapatkan gestur yang tepat, yang benar,
sesuai dengan pesan yang disampaikan. Gesturnya ditepatkan. Namun sebelum level yang ketiga yang terakhir ini dilatih, alangkah baiknya sebelumnya seorang pembimbing atau seorang guru itu menerjemahkan atau memberikan makna atau arti setiap kalimat, setiap paragraf, sehingga antara pembimbing dan si anak yang mengikuti peserta lomba ini sampai mendapatkan makna yang didapat dari setiap paragraf, bahkan setiap kalimat atau setiap kata, sehingga gesturnya yang muncul nanti, gerakan tubuhnya yang muncul nanti akan sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu diterjemahkan dulu, mulai dari paragraf pertama, muqaddimah, kemudian isi sampai ke penutup, itu diterjemahkan dulu sampai pesan makna yang terkandung itu didapat. Kemudian masuk kepada level yang ketiga, yaitu membaca untuk mendapatkan gerakan gestur tubuh yang tepat. Nah, ini juga bisa dilakukan per paragraf, per 2 paragraf, itu semua tergantung kemampuan daya tangkap setiap anak. Nah, semua ini dari 3 tahap ditambah tahap sebelum terakhir adalah pemaknaan atau penerjemahan, itu terjadi repetisi, terjadi pengulangan-pengulangan ini. Nah, pengulangan-pengulangan inilah yang dimaksudkan proses menghafal. Tapi tidak serta-merta, tidak dengan mengikutkan kata hafal yang kemudian tertanam di memori, di benak siswa. Tanpa harus memberikan atau menyampaikan dengan redaksi muncul kata menghafal atau hafalan. Tapi kita sampaikan prosesnya. Kita tetap harus punya prinsip, apabila anak bertanya, Pak, Bu, ini teksnya harus dihafal, tidak boleh dihafal. Jangan dihafal. Gitu. Tapi kita sampaikan 3 proses tadi kepada anak dengan secara bertahap, secara penjelasan, kemudian secara prakteknya itu pun terus bertahap. Maka proses dari 3 tahap ini akan diperoleh hafalan, sekaligus intonasi, sekaligus gestur yang tepat. Otomatis antara pembimbing, antara guru dan peserta atau siswa ini harus juga menerapkan kesabaran. Yang tidak kalah pentingnya, ketika anak sudah berlatih mungkin tahap pertama, level pertama, tahap kedua, itu setiap level ketika perform latihan, itu sebaiknya jangan di-cut langsung ketika perform itu sedang dilakukan. Karena bisa memutus memori yang sudah terekam di memori di otak anak. Seperti itu. Ini tips, semoga bermanfaat dan barangkali Anda punya perspektif, punya sudut pandang yang berbeda terhadap tips-tips untuk berpidato, misalnya melatih dengan menyapu pandangan, kemudian gestur tubuh yang unik menurut ciri khas masing-masing. Silahkan, itu tinggal dikembangkan saja. Saya hanya berbagi sedikit pengalaman selama membimbing anak yang pernah saya alami, yang pernah saya dapatkan sampai anak memperoleh prestasi di tingkat kabupaten, kemudian naik di provinsi juga pernah. Nah, itu berdasarkan pengalaman itu saya sharingkan tips ini kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik, siswa-siswa semuanya untuk bisa di ATM, diambil,
tiru, modifikasi, dikembangkan. Semoga bermanfaat tips ini buat kamu semuanya, buat Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini sehingga memberikan semangat untuk terus berkarya, membuat konten-konten yang kreatif dan tentunya berharap banyak manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.